Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Asoy Project. Edisi review kali ini saya akan sedikit mengulas tentang digital inclinometer. Ini dari Banggood. Banggood merupakan marketplace dari Cina yang kita juga bisa order, dan cara registernya juga sama seperti kita register di Tokopedia maupun Lazada atau marketplace lainnya. Mungkin di lain waktu saya akan mengulas lebih detail bagaimana cara register dan cara membeli sebuah produk di Banggood. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, serta komen untuk terus mendukung channel ini agar lebih berkembang. Baik, di link pembeliannya tertera brandnya Etopo, tetapi pada saat barang ini datang tidak terdapat tulisan brand Etopo baik di kotaknya maupun di unitnya. Dan untuk tipenya sendiri kurang begitu jelas apakah yang sebelah sini atau yang TL855 ini. Sebelum kita buka kotaknya, kita cek dulu atau kita lihat dulu keterangan di kotak ini. Ada tulisan low battery warning. If signal muncul seperti ini di LCD, maka kita sebaiknya mengganti baterai. Untuk work temperaturnya minus 10 sampai 50 derajat Celcius dan humidity-nya kurang dari atau sampai dengan 85%. Untuk fiturnya ini resolusinya 0,05 degree. Ada juga yang mempunyai resolusi lebih baik seperti merek Longfeng atau Wixey. Kalau tidak salah resolusinya 0,01 atau 0,02. Tapi harganya lebih mahal, itu di atas 500.000. Akurasinya ini 0,2 degree. Nanti kita akan cek menggunakan penggaris presisi yang sudah standarisasi DIN. Baterai yang digunakan 2x A3, tetapi pada saat pembelian tidak include baterai. Pengukuran yang bisa diukur absolute maupun relative measurement dan bisa mengukur 4x90 degree. Baik, sekarang kita buka kotaknya. Ini manualnya. Ini dapat bonus carrying case. Ini bahannya dari bahan pembuat tas ya. Ini ada keikat pinggang. Ada velcro-nya. Dan ini unitnya. Berwarna hitam, depan dan belakangnya dibalut berwarna silver untuk frame-nya. Untuk yang warna hitam sendiri materialnya dari plastik. Sedangkan untuk yang silver ini sepertinya aluminium. Untuk yang kanan kiri dan bawah ini lebih padat daripada yang bagian atas. Tetapi di link pembeliannya tertera untuk frame-nya ini stainless steel ya. Tapi kalau menurut saya ini dari aluminium alloy. Nah, sekarang kita lihat untuk pelapis LCD-nya. Ini kalau saya tekan ini terlihat tipis ya. Ini bukan seperti Mika yang lebih tebal. Tapi saya pernah lihat di channel woodworker dari Malaysia untuk merek Longfeng juga sama ya. Dia tipis. Dan di sini ada magnet ya. Magnetnya hanya bagian bawah saja untuk yang merek ini. Untuk yang kanan kiri dan atas tidak ada magnetnya. Kalau untuk yang merek lebih mahal itu ada magnet di 3 sisi. Yang bagian bawah, kanan, kiri. Ada juga yang mempunyai magnet 4 sisi termasuk yang atas. Nah, untuk unit ini kelebihannya dia IP54. IP54 itu dia dustproof atau water stand, tapi tidak tahan untuk direndam ya, bukan untuk direndam. Jadi hanya tahan terhadap percikan air. Sekarang kita lihat keterangan tambahan apa saja yang ada di petunjuk manualnya selain yang ada di kotak. Ini nomor 6, dia bisa otomatis switch off setelah 3 menit tidak digunakan. Di sini ada dimensi-dimensinya. Kemudian di sini ada keterangan dari fungsi tombol maupun keterangan apa yang nampak di layar. Kemudian di sini ada petunjuk mengukur absolute measuring mode dan relative measuring mode. Kemudian di sini ada bagaimana cara kita mengkalibrasinya apabila sudah tidak akurat. Kemudian di sini ada aplikasi dari unit ini
sangat luas di dunia industri perkayuan, khususnya furniture, maupun industri auto repair, serta yang berhubungan dengan kendaraan. Sekarang kita akan ukur dimensi dari unit ini, 56,5 mm. Kemudian di sini 54,4 mm. Dan untuk ketebalannya 26 mm. Sedangkan beratnya sekitar 80 gram ya. Baik, di depan saya ada granit, yaitu surface yang cukup rata sebagai media kalibrasi nantinya. Sebelumnya saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari tombol di unit ini serta yang tertera di layar. Yang paling kiri ada switch on off untuk menghidupkan dan mematikan unit. Yang di tengah ada tombol data hold atau tilt dalam persen. Jika kita tekan sekali, maka akan menghold data yang tertera di layar, walau kita pindah-pindahkan posisi dari unit ini. Jika kita tekan lebih lama, maka akan merubah tanda degree menjadi tanda persen. Untuk persen ini mungkin digunakan di dunia otomotif atau dunia industri ya, saya kurang paham. Dan untuk yang paling kanan ini ada tanda 0. Ini untuk meset ke angka 0 sebagai surface reference dalam pengukuran relative measuring mode. Yang di atas ini ada tanda baterai. Jika muncul tanda ini di layar, artinya baterainya sudah low dan sebaiknya diganti. Kemudian ini ada tanda panah di kanan dan di sebelah kiri. Ini sebagai penunjuk level. Jika misalnya seperti ini tanda sebelah kanan ada tanda panah pada posisi atas dan menunjuk ke atas, artinya sebelah atau posisi kanan itu lebih tinggi daripada sebelah kiri. Dan juga sebaliknya seperti ini, jika tanda panah sebelah kiri ada di posisi atas dan mengarah ke atas, itu artinya posisi sebelah kiri itu lebih tinggi daripada sebelah kanan. Untuk pengukuran absolute measurement, ini kita mengukur derajat surface ini terhadap horizontal bumi. Kita hidupkan, kita letakkan, dan di sini tertera 0,3 degree, dan ini kita lihat tanda panahnya yang sebelah kanan ke atas. Ini artinya untuk posisi sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Dan untuk pengukuran relative measurement, misalkan ini sebagai surface reference, kita set ke 0. Kemudian sudut yang diukur misalkan seperti ini. Terbaca 5,5 degree terhadap surface reference sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan relative measurement mode. Ini depan saya ada penggaris siku standarisasi DIN 875. Ini sudah presisi 90 degree. Nah, sekarang kita akan cek akurasi bawaan pabrik dari digital inclinometer ini. Sebelumnya kita akan set dulu ke 0. Kita akan cek sikunya apakah presisi. Ya, jadi ini selisihnya 0,4 degree, which is tidak sesuai dengan spek, karena speknya tertulis 0,2 akurasinya sampai 0,2, jadi harus di bawah 0,2 atau sama dengan 0,2. Sekarang kita akan kalibrasi. Baik, sekarang kita akan kalibrasi, pastikan surface rata dan unit pada posisi off. Kita tahan bagian atas. Kita tekan tombol 0 dan kemudian tombol on off
sampai muncul kal 1 di layar. Kita tahan, kita tekan sekali lagi tombol 0 sampai muncul kal 2 di layar. Kemudian kita rotate 90 degree, kita tahan, kita tekan tombol 0 sampai muncul kal 3 di layar. Kita rotate lagi 90 degree, kita tahan, kita tekan tombol 0 sampai muncul kal 4 di layar. Kemudian kita rotate 90 degree, kita tahan, kita tekan tombol 0 sampai muncul kal 5 di layar. Kita rotate 90 degree lagi sampai muncul pas dan ke angka 0. Nah, sekarang sudah ke angka 0, artinya sudah dikalibrasi atau terkalibrasi. Kita akan cek akurasinya. Bisa dilihat bahwa akurasinya meningkat, yang tadinya 89,6 bawaan pabrik, sekarang menjadi 89,85. Sekarang kita lihat penggunaan digital inclinometer ini untuk mengkalibrasi atau memposisikan blade ini. Pertama, kita kendorkan dulu baut stopper yang di table saw ini, ya. Kemudian kita juga kendorkan ini pengunci posisi blade-nya ini. Kita set ke 0. Kemudian kita tempelkan seperti ini ke blade-nya. Nah, kalau seandainya angka ini belum posisi 90 degree atau hampir 90 degree, kita tinggal putar di sini. Ketika sudah dapat 90 degree, maka kita kencangkan penguncinya. Hanya anehnya untuk desain dari table saw Stanley ini, untuk stopper yang 0 degree atau 90 degree ini tertutup dengan penguncinya ini ya. Jadi kita agak kesusahan untuk mengencangkan. Kemudian untuk 45 derajatnya juga sama. Kita setel sampai di angka 45 degree. Kalau sudah dapat 45 degree, kemudian kita juga kencangkan ya. Kencangkan seperti ini, kemudian kita kencangkan juga baut stoppernya ini. Di band saw, kita posisikan alat atau unit ini seperti ini sebagai 0 reference-nya. Kita set ke 0. Kalau sudah 0, kita posisikan seperti ini ke mejanya. Kalau belum 90 degree, ini kita kendorkan baut pengunci ini sedikit saja ya, supaya tidak oblak. Kemudian di sini ada baut adjuster. Ini menggunakan kunci 10. Kemudian kita atur ketinggiannya, putar ke kanan atau ke kiri sampai dapat 90 degree. Nah, kalau untuk 45 degree-nya, sebenarnya jarang sekali kita memotong 45 degree di band saw. Tetapi kalau kita ingin memotongnya, ini tadi kita kendorkan sedikit saja agar meja ini tidak oblak. Kemudian kita posisikan seperti ini. Nah, untuk meja ini dia tidak terbuat dari besi cor ya, tapi dari aluminium cor, sehingga ini tidak lengket. Jadi kita harus tahan untuk penyetelan 45 degree-nya atau sudut yang akan dipotong seperti ini. Kemudian kita kunci. Sambil kita tahan ya, apakah dia akan berubah atau enggak, ini kita kunci seperti itu. Seperti ini. Kita set dulu ke 0. Nah, setelah kita dapat set ke 0, kemudian kita tempelkan di blade-nya. Apakah sudah tepat 90 degree? Ini consider ya, tepat 90 degree. Nah, ini untuk penyetelan 90 degree-nya. Kemudian ini di sini ada baut adjusternya. Kalau seandainya kurang, ini yang kalau untuk meter saw Wipro ini di bawah di sini untuk 90 degree-nya. Kalau 40 degree-nya di sini untuk baut penyetelannya. Ini sebelumnya kita kendorkan dulu ya pengunci di belakang ini.
Ini ada pengunci di belakang. Nah, kemudian kita gerakan untuk 45 degree-nya. Nah, ini kalau belum tepat 45 degree, maka kita bagian atas ini kita putar ke kanan atau putar ke kiri sampai dapat 45 degree. Jadi kesimpulannya, alat ini cukup kompak dan handy, mudah dibawa-bawa, dan sangat berguna sekali dalam pengkalibrasian dan juga membantu kita untuk memotong sudut yang bervariasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.